Mantap ya, siap ya, amin ya. Mbak Marni, Lombok hadir, Mbak Erni. Ustazah, puasa Senin dan Kamis bisa nggak dijadikan niat kodo? Mengkodo puasa di hari Senin dan Kamis, gitu kan maksudnya. Mengkodo puasa di hari Senin dan Kamis itu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, saudara sepupu dari mana dulu sepupunya Mbak? Oke, siap Mbak Wiwin ya. Ustazah, iya, gimana belum bisa doa wudhu? Nggak apa-apa, yang penting niat sebelum wudhu itu selesai. Yang penting niat sebelum wudhunya udah bisa. Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas besar, kecil lillahi ta'ala. Yang wajib dibasuh saat wudhu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah itu aja yang wajib. Siap Mbak Nursiah? Oke, Ustazah, puasa Syawal bisa nggak dikodo sama bayar hutang puasa? Usahakan satu niat, satu amal Mbak Hartini ya. Jadi kodo-kodo aja, hutang-hutang aja. Nemu uang nggak tahu pulanginya kemana? Teman-teman boleh titipkan ke masjid atau kemanapun. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, iya. Kalau teman-teman mau berwudhu, baca niat wudhu, kemudian baca niat mau mandi junub, mau baca doa masuk WC, keluar WC, doa cebo. Kalau dalam kamar mandi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati aja. Oke. Ustazah, iya live-nya sekarang siang ya. Sementara iya siang dan malam kita tetap ada sekali-sekali ya. Karena kajian belum mulai. Kalau kajian udah mulai, sepertinya kita harus pindah ke pagi dan malam lagi. Ustazah, saya sholat isya dikerjakan sekalian sholat malam. Oh boleh kalau ketiduran. Tapi kalau nggak ketiduran nggak boleh teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman ketiduran sholat isya, lalu sholat isyanya di sepertiga malam, ya sambil tahajud, itu boleh. Tapi disengaja itu nggak boleh ya guys, disengaja nggak boleh. Misalnya nih teman-teman sengaja gitu ya, nanti aja sholatnya tengah malam itu nggak boleh. Jadinya lalai. Kenapa? Karena tabiat sholat fardu itu di awal waktu, sementara tabiat daripada sholat tahajud itu di akhir waktu. Oke? Kalau disengaja nggak boleh ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Rum. Ustazah, gimana niat puasa Senin dan Kamis? Niat puasa itu sama aja teman-teman ya. Sama aja. Misalnya nih, niat puasa Senin dan Kamis. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Niat puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Niat puasa kodo. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Jadi kalau puasa kodo itu wajib atasku. Puasa Syawal itu sunnah atasku ya. Kalau traktir makan teman boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya top up DANA dan GoPay nggak masalah. Kelebihannya itu ujroh atau upah ya. Ustazah, iya kalau mimpi berhubungan apa harus mandi wajib? Iya tergantung. Kalau laki-laki wajib ya. Ustazah, boleh tidak Syawal 2 niat puasa dengan Yaumul Bid? Satu niat satu amal ya. Ini hari apa ya teman-teman ya? Ini hari Kamis ya teman-teman ya. Ini hari Kamis, Sabtu, lusa itu udah, iya. Sabtu, lusa itu udah puasa Yaumul Bid ya. Nanti lusa ya, besok aku berarti harus ke puasa Yaumul Bid ya, mulai hari ini. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu puasa Yaumul Bid, Sabtu, Minggu, dan Senin, gitu ya, betul ya, Yaumul Bid Sabtu ya. Sabtu, Minggu, dan Senin, teman-teman tergantung. Kalau belum puasa Syawal, boleh melakukan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Tapi niatnya satu aja. Tapi kalau udah puasa Syawal, maka boleh Yaumul Bid aja niatnya ya. Yaumul Bid aja niatnya ya. Jadi kalau yang belum puasa Syawal, boleh niatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan, udah selesai Syawalnya, boleh melakukan Yaumul Bid Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Oke, jadi teman-teman niatnya satu niat satu amal aja. Insya Allah nanti teman-teman bisa lakukan di Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Ustazah, kalau sudah sholat terus berzikir atau berdoa, ya Yaumul Bid lebih kurang Sabtu, Minggu, dan Senin. Ya, apa dalil Yaumul Bid?
adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya, kemudian kemudian sholat witir dan sholat sunat duha, ya. Ustazah, iya. Oke. Qadha puasa dulu atau Syawal bebas aja. Jadi aku jelaskan sebentar. Kemarin kan kita ada puasa Syawal. Oke, pelan-pelan ya, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Ya, perhatikan. Kalau teman-teman puasa Syawal itu kan dalilnya, aku cuekin komentar ya. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya kan, makanya puasa Syawal itu 6 hari, karena dalam hadisnya itu 6 hari. Ya, boleh berurutan dan boleh tidak. Nah, qadha duluan atau Syawal duluan bebas aja. Ya, kalau haidnya teratur boleh qadha duluan. Lanjutkan puasa Syawalnya. Nah, ternyata qadhanya belum selesai. Syawalnya belum selesai juga, gitu kan? Maka teman-teman nanti di Sabtu, Minggu, dan Senin puasa Yaumul Bid atau puasa Syawal. Nah, misalnya kalau antara kedua itu, kalau belum selesai puasa Syawalnya, boleh pasang niat puasa Syawal di Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman masih pengen puasa Syawalnya dilanjutkan setelah Yaumul Bid juga boleh, ya. Iya, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya ganti kode puasa dulu baru nyambung Syawal, boleh. Tapi nanti Sabtunya kita udah Yaumul Bid lagi nih loh teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya puasa Yaumul Bid harus 3 hari ya? Enggak, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Kalau teman-teman yang udah puasa Daud, gas aja. Nggak usah pikirin itu, puasa aja lah. Kodo lalu puasa Daud terus ya. Oke, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Oke, lusa-lusa itu. Puasa Syawal dimulai hari kapan? Hari kedua Idul Fitri ya. Ustazah, iya, apakah anak dari pernikahan siri dia didapat warisan juga? Secara hukum dapatlah, ya, tapi secara negara nggak dapat. Hukum Islam dapat. Oke, Ustazah mau bayar fidyah ke anak yatim boleh ya. Ustazah kalau orang meninggal kemarin nggak puasa, gantinya bayar pakai fidyah. Misalnya teman-teman punya orang tua meninggal di tanggal 20 Ramadan, berarti 20 hari dia nggak berpuasa. 20 hari itu bayarkan fidyah orang tuanya dengan fidyah, kodonya dengan fidyah. Yaitu 1,4 kilogram beras per harinya kali 1,4 kilo kali 20 hari ya. Ustazah, iya, bagaimana caranya sujud sahwi? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Nanti sujud sahwi setelah ini ya. Ustazah, kalau puasa Daud bagaimana puasa Yaumul Bidnya? Pengumuman, kalau udah puasa Daud, teman-teman gas aja Daud ya. Nggak usah Yaumul Bid, nggak apa-apa. Karena puasa Daud itu udah paling nomor 1 ya. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Lanjutkan aja puasa Daudnya. Nggak usah Yaumul Bid, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya, saya pengen sujud sawi. Sujud sawi itu kalau lupa rokaat. Misalnya nih, kemudian teman-teman, misalnya nih, rakaat 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Teman-teman ambil aja misalnya 3 dulu. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Ya, sebelum salam sujud ya. Baca doa sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Lalu sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Apa artinya? Artinya adalah Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi kalau teman-teman lupa rokaat, lakukan sujud sahwi. Sebelum salam 2 kali ya. Oke. Ustazah, iya, kalau terputus puasa Syawalnya, nih dihafal aja ya, doa sujud sawi itu aku sematkan ya. Oke. Sebentar ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, iya kan? Oke. Kalau teman-teman udah puasa Syawal, terputus nggak apa-apa ya, tapi usahakan 6 hari di bulan Syawal. Ustazah mau belajar puasa Daud, silahkan Mbak, silahkan ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Oke.
Silahkan, siap Mbak Yens, ya Mbak Sadiah, ya. Ustazah, jadi besok Sabtu, Minggu, Senin puasa Yaumul Bid ya. Oke, kalau sujud syukur itu gimana? Sujud syukur itu kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, kita sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Oke, nah kalau bisa sih teman-teman sujud syukur aja lakukan setiap habis sholat. Baik sholat fardu dan sholat sunnah. Pokoknya setelah salam kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi saranin teman-teman itu untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah Ustazah, iya, sholat qadha dilaksanakan sebelum atau setelah sholat fardu. Setelah itu pun kalau Mbak ingat jumlahnya ya Mbak. Oke, Ustazah kalau sedang haid boleh baca zikir pagi petang nggak? Boleh banget teman-teman, nggak ada masalah ya. Orang haid itu bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, ya, bisa melakukan berdoa dan seterusnya. Oke, Ustazah kapan puasa Yaumul Bid? Kalau masih puasa Syawal gimana? Nah itu kan kita ini puasa ini tek 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 kayak gitu guys ya. Jadi agak bingung jadinya teman-teman kalau belum melakukannya. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah puasa Syawal, nanti hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini kan hari Kamis nih. Ya kan? Sabtu, Minggu, dan Senin. Maka teman-teman boleh puasa Yaumul Bid. Kan gitu ceritanya. Ustazah gimana ceritanya? Saya Syawalnya belum selesai. Silahkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Gak ada masalah. Tapi niatnya adalah niat Syawal. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Atau teman-teman mau stop dulu karena haid teman-teman itu misalnya cukup teratur. Ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh melakukan diberhentikan dulu Syawalnya, lalu dilanjutkan dengan Yaumul Bid, lalu nanti lanjut lagi Syawalnya, nggak masalah ya. Atau ada yang puasa Syawal setelah Yaumul Bid juga nggak masalah. Paham ya teman-teman, ada 3 pilihan. Berhenti dulu Syawalnya, Yaumul Bid, nanti lanjut lagi Syawalnya. Atau lanjut aja Syawalnya di hari Yaumul Bid. Atau nanti bisa mulai puasa Syawalnya setelah Yaumul Bid juga nggak ada masalah. Paham ya? Silahkan pilih mau yang mana ya. Oke, Ustazah kalau Ustazah puasa Yaumul Bid itu apa? Puasa 3 hari setiap bulannya teman-teman. Ya, bulannya bulan Hijriyah di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Ya, tepatnya untuk bulan ini adalah Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Sabtu, Minggu, dan Senin ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Niatnya, kalau Yaumul Bid niatnya, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke, teman-teman yang mau belajar lebih banyak, boleh teman-teman cek video aku juga, udah lengkap banget tentang puasa Syawal ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar ya di akun ini. Ustazah, surat apa aja yang dibaca saat tahajud, taubat, dan hajat setelah Al-Fatihah? Bebas. Ayat pendek itu bebas aja. Mau baca Kulkul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, bebas aja ya. Bebas aja. Mau baca apapun gak apa-apa ya. Sholawat dalam hati boleh gak? Boleh, gak harus pakai toa. Manfaat Yaumul Bid apa? Itu wasiat dari baginda Nabi Mbak. Jangan oleh kalian tinggalkan 3 perkara dalam hidup kalian. Pertama, jangan tinggalkan sholat duha. Yang kedua, sholat witir. Yang ketiga adalah puasa Yaumul Bid. 3 hari setiap bulannya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah sekarang masih bisa puasa Syawal? Bisa, sampai tanggal 29 April lebih kurang ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Fatia. Ustazah, sholat sunat tasbih lebih baik di waktu yang mana? Bisa siang dan malam. Kalau siang 4 kali rakaat langsung. Kalau malam 2-2. Dipotong jadi 2-2 ya. Oke, Ustazah, jika selesai puasa langsung kan puasa Syawal. Kita batal puasa karena kita kebiasaan. Kalau nggak sengaja batal berarti itu rezeki.
Oke, udah. Ustazah, iya, iya Mbak Atuna. Ustazah, iya, sholat zuhur jam 2, apa masih bisa rawatibnya? Tergantung, jam 2 itu masih ada nggak waktunya Mbak di tempat Mbak? Ya, masih ada nggak waktunya di tempat Mbak? Nah, misalnya gini guys, rawatib itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktunya, teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman azan di tempat kita jam 12:10. Lalu kita baru bangun jam 1 siang, ya tertidur kita. Lalu kita rawatib dulu sebelum zuhur, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur di rumah. Nggak apa-apa, yang penting masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau nggak ada waktu sholatnya lagi, udah nggak bisa. Oke? Oke, gitu ya. Puasa Syawal Jumat sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Puasa sunnah nggak boleh Jumat sendiri. Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis atau Sabtu. Ustazah, iya, kapan kita sholat taubat? Siang dan malam boleh. Caranya siap Mbak Nur, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Oke. Ustazah, iya paham ya teman-teman ya. Jadi udah paham ya. Yang belum puasa Syawal, maka teman-teman boleh puasa Syawal di Yaumul Bid. Atau ditunda dulu Syawalnya, Yaumul Bid dulu juga bisa. Siap Mbak Yayan. Atau kalau teman-teman mau ya puasa Syawal di Yaumul Bid juga bisa ya. Tapi saran aku teman-teman berteman di akun ini kalau mau mengamalkan ada baiknya sesuai dengan waktunya. Misalnya aku bilang besok udah mulai puasa Syawal, lakukan aja. Lakukan. Nanti pas ketemu Yaumul Bid teman-teman udah nggak bingung lagi kan. Nah, setelah Syawal kodo lakukan gitu kan. Biar teman-teman nanti nggak bingung lagi ketika ketemu puasa lain. Karena puasa itu banyak teman-teman ya. Ustazah, iya, saya puasa Syawal sampai 6 hari. Bisa, memang 6 hari ya. Ustazah, boleh nggak puasa Syawal? Yang mana? Ustazah, kalau mau puasa Syawal tapi masih punya hutang puasa Ramadan, nggak apa-apa. Kalau Mbak mau ganti puasa dulu silahkan. Tapi kalau Mbak mau Syawal dulu juga silahkan. Terserah Mbak maunya yang mana. Ya, sarannya adalah mulai aja besok puasa Syawal atau puasa Qadha. Oke? Ustazah, iya, boleh nggak sholat witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh banget. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi kalau witir 3 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Ya, dia langsung tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek gitu ya. Nah, semua pakai ayat pendek, ya kan? Nah, jadi gitulah ya. Yaumul Bid apa kodo Ustazah? Enggak apa-apa. Mau Yaumul Bid silahkan, mau kodo duluan juga silahkan. Oke. Intinya guys, buruan kodo. Nanti ketemu lagi puasa Arafah, teman-teman bingung lagi kodo atau Arafah. Ketemu puasa nisfu Sya'ban bingung lagi, nisfu Sya'ban atau kodo. Segera kodokan, setelah itu Yaumul Bid akan ketemu setiap bulannya sehingga kita nggak bingung lagi ya. Ustazah, iya. Saya puasa Syawal dari Senin sampai Sabtu berturut-turut, silahkan, nggak masalah. Nah dengerin aku, Senin sampai Sabtu berturut-turut berarti kena hari Yaumul Bid. Nggak apa-apa, nanti kalau mau Minggu, Senin, Selasa lanjutkan Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid itu bisa di tanggal 14, 15, 16 bisa. Oke, gitu ya. Paham ya? Ustazah, oke. Ustazah, kalau witir 1 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, iya. Sahkah sholat wajib tanpa membaca surat pendek? Sah teman-teman. Siap Mbak Natasha, Mbak Yoyo. Ayat pendek pada sholat fardu dan sholat sunnah itu tidak wajib. Itu sunnah aja. Ya cuman sayang kalau nggak dibaca ayat pendeknya. Oke, siap Mbak Nyi ya.
Nah, paham ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah kodo puasa suami dibayarkan istri? Nggak boleh, kodo nggak bisa diwakilkan. Saya punya usaha, keuntungannya dipakai kebutuhan sehari-hari. Apa harus mengeluarkan zakat penghasilan? Kalau penghasilan Mbak, usaha Mbak menghasilkan keuntungan lebih dari 12.750.000 per bulan, keluarkan zakat. Tapi kalau di bawah itu, nggak usah keluarkan zakat ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Nanti Senin bingung lagi. Ustazah, saya Senin, Kamis atau Yaumul Bid? Jawabannya Yaumul Bid ya. Jadi mulai hari ini sampai besok perhatikan video-video aku. Nanti aku jelaskan tentang Yaumul Bid. Nanti kita bahas semua pertanyaan teman-teman yang ada di live ini. Kita selesaikan dahaganya juga di video-video aku ya. Ustazah, Yaumul Bid harus 3 hari emang? Enggak. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi kalau Syawal harus 6 hari emang ya. Ustazah, iya. Kalau puasa Syawal cukup 6 hari. Iya. Pengumuman puasa Syawal hanya 6 hari. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Saya lagi sholat maghrib, tahu-tahu azan isya. Sholat maghribnya sudah rakaat ketiga atau terakhir. Iya sudahlah, iya sudah. Mau gimana lagi? Ke depan jangan lagi ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, bolehkah Senin di Kamis digabungkan dengan puasa kodo? Nggak usah. Teman-teman kalau mau kodo di hari Senin dan Kamis boleh. Tapi niatnya satu. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Jangan niat 2. Sengaja aku puasa kodo plus Senin Kamis plus puasa Syawal plus puasa Senin dan Kamis plus puasa nazar. Jangan. Satu niat, satu amal. Oke, gitu ya. Repot nanti hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid. Sengaja aku puasa kodo plus Yaumul Bid plus puasa Syawal plus puasa Senin Kamis. Kan gitu ya, repot kita jadinya teman-teman ya. Jadi kalau bisa satu niat, satu amal ya. Oke, paham ya teman-teman. Ustazah, iya, plus banyak kali. Jadi intinya gini guys, teman-teman coba fokus. Kalau ada ibadah yang lebih sedikit waktunya, doakan, niatkan yang sedikit itu. Misalnya Yaumul Bid berbenturan dengan Senin dan Kamis, niatnya Yaumul Bid. Yaumul Bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban ya, niatkan nisfu Sya'ban gitu. Oke. Ustazah, iya, satu niat satu amal ya. Ustazah, siap Mbak Narti ya. Oke, puasa Syawal dimulai dari Senin nggak apa-apa. Oke, iya, pokoknya ambil yang sedikit waktunya ya. Ustazah, puasa Syawal nggak berturut-turut nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal atau kodo dulu bebas. Yang penting puasa mulai besok Mbak ya. Jangan sampai nanti di tanggal 28 Syawal dulu atau kodo dulu. Yang penting kerjakan aja secepatnya. Besok Mbak langsung kodo kalau mau kodo. Mbak boleh besok Syawal kalau mau Syawal. Oke. Ustazah, iya, gitu ya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat berarti nggak pakai tahiyat awal ya? Iya ya. Sholat witir kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi nanti rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya anak-anak. Oke, kok anak-anak ya ibu gulu. Pokoknya sholat witir kalau 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 itu semua pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, puasa Syawal boleh dimulai Jumat, silahkan. Tapi harus digandeng juga Kamis dan Sabtu ya. Oke. Ustazah, iya, karena puasa sendiri Jumat nggak boleh kecuali puasa kodo ya. Ustazah, iya, baik Kak Ros pula katanya Wak. Oke. Ustazah, iya, saya buat puasa Yaumul Bid dan sholat awabin tuh. Masya Allah. Ustazah, kalau doa puasa Senin dan Kamis bukan doa, niat. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Oke? Puasa Syawal 3 hari boleh nggak? Nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh.
Oke. Kurang paham digandeng Kamis dan Sabtu. Oke. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan sampai paham. Jadi ada beberapa jadwal haram haram puasa. 1. Saat Idul Fitri. 2. Saat Idul Adha. Yang ketiga, hari tasyrik. Lebaran kedua, ketiga, dan keempat, salat Idul Adha. Saat Idul Adha. Kemudian H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya, 30 Sya'ban itu haram puasa. Saya ulang, Idul Fitri haram puasa, Idul Adha, hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat saat teman-teman hari tasyrik, Lebaran Idul Adha. Kemudian haram berpuasa sehari menjelang Ramadan. Dan haram berpuasa sunnah Jumat sendiri doang dan Sabtu sendiri doang. Jadi kalau mau puasa Jumat, misalnya mau mulai puasanya Jumat nih, Syawal, Sabtu harus Syawal juga. Atau mulainya dari Kamis, Kamis Syawal, Jumat Syawal, gitu ya. Yang penting Jumat gak boleh sendiri karena dia ibadah lebarannya mingguan orang Islam. Ya, Jumat tidak boleh sendiri, kecuali puasa qadha, Jumat sendiri itu boleh. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, iya. Kalau dapat hadiah dari produk, apakah zakatnya? Ada bentuk zakat? Tidak. Ustazah, iya. Ustazah, cincin jari tengah nggak masalah. Ustazah, iya. Kalau Sabtu juga nggak boleh sendiri. Gabung dengan Jumat atau Minggu. Khusus puasa sunnah. Kalau puasa wajib boleh, ya kan? Nah, digandeng ya. Digandeng karena Sabtu ini jadwal puasanya orang non muslim ya. Ustazah, nah puasa qadha cuma 3 hari, terus niat puasa Syawalnya gimana? Ya udah, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Sabtu Ahad bisa digandeng banget. Sabtu Jumat juga bisa digandeng. Karena Jumat itu ibadah jadwal lebaran mingguannya orang Islam. Sabtu itu jadwal ibadahnya orang Yahudi. Jadi biar nggak mirip dengan mereka, kita gandeng gitu loh teman-teman. Paham ya? Nah gitu caranya ya. Ustazah, doa buat anak yang mau tes kuliah. Minta dia doa, Rabbish rohlis, ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku, halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Kayak gitu. Iya gitu ya, doa supaya mudah tes ya, doa supaya mudah wawancara. Sabtu gandeng Minggu bisa, gandeng Jumat bisa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitulah dia. Oke, Ustazah, puasa Syawal baiknya berapa hari? 6 hari. Oke. Mantap senyumanku. Puasa Syawal itu 6 hari. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal, faka'annama shiyamid dahar." Puasa Syawal itu 6 hari. Seperti itu ya. Mbak masih bisa, teman-teman yang baru mampir masih bisa puasa Syawal sampai 29 April, yang penting 6 hari ya. Ustazah, iya Mbak Zahra, enggak ya, aman-aman. Oke, Ustazah, iya. Kalau puasa, khusus puasa Daud di hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Dengan syarat dia udah terbiasa. Ya, Jumat sendiri nggak apa-apa. Kalau puasa Daud. Dengan syarat dia udah terbiasa puasa Daud ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau dapat hadiah dari produk zakat, ada zakat enggak? Enggak. Reward enggak wajib zakat. Misalnya aku dapat reward berapa gitu ya, itu enggak wajib zakat ya. Apalagi bentuknya produk ya. Ustazah, iya, bayar utang puasa Ramadan, barang puasa sunnah Syawal, gimana niatnya? Satu-satu aja niatnya ya, satu niat, satu amal ya, teman-teman ya. Satu niat, satu amal ya. Usahakan satu niat, satu amal, oke? Oke, Ustazah, zikir setelah sholat duha dan tahajud bebas aja. Kalau mau khusus, teman-teman agak susah menghafalnya. Itu ada dalam Majmu' Syarif ya.
Oke, Ustazah, boleh nggak puasa Syawal berturut-turut dibarengi hutang puasa? Boleh, 6 hari Syawal, 7 hari puasa ganti. Itu nggak apa-apa. Yang penting berurutan nggak masalah ya. Walaupun puasa Syawal itu boleh tidak berurutan. Oke, Ustazah, udah niat puasa Senin Kamis. Senin berpuasa, Kamis tidak. Nggak apa-apa. Sunnah hukumnya, yang nggak wajib. Puasa Senin Kamis itu nggak wajib ya. Ustazah, iya. Oke, lupa bayar zakat fitrah bagaimana? Jawabannya adalah berdosa, ya. Ustazah, iya. Kalau orang tua bekerja di tempat anaknya atau kerja digaji oleh anaknya, boleh, nggak jadi masalah, ya. Dia kerja misalnya di perusahaan anaknya, akadnya adalah akad kerja, akad upah, nggak masalah. Tapi bagusnya kalau ada rezeki kasih orang tuanya tanpa harus bekerja. Kalau bagusnya, tapi kalau orang tuanya setuju nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku tim yang nggak masuk akal sih sama aku ya, kasih aja lah orang tuanya biar lebih berkah hartanya ya. Ustazah, iya. Oke, apa yang puasa Daud disatukan dengan puasa Syawal bisa nggak? Itu dua jenis puasa yang berbeda. Maksud aku bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa Daud dan pengen fokus ke puasa Daud aja, itu udah bagus banget. Nggak usah puasa Syawal, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak ada masalah sih teman-teman ya kalau teman-teman mau fokus puasa Daud ya. Ustazah, iya boleh nggak mengkodo puasa dulu lanjut puasa Syawal? Boleh. Oke, nggak ada masalah. Jadi gini guys, teman-teman, aku jelaskan bagi teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskanlah pelan-pelan tentang Syawal ini ya guys. Oke, kita selesaikan Syawal secara adat ya. Ambil nafasnya, tahan. Aku jelaskan lagi dari awal. Jadi begini, puasa Syawal itu kan sangat dianjurkan 6 hari di bulan Syawal, gitu kan? Nah, dalam dalil dikatakan siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian melanjutkan 6 hari dengan puasa Syawal, itu pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Nah, kan kita udah puasa Ramadan kemarin tuh. Teman-teman boleh melakukan puasa Syawal 6 hari di bulan ini, di bulan Syawal ini. Dari tanggal 2 Syawal kemarin sampai tanggal 30 Syawal di tanggal 29 April, masih lama. Ya, puasanya boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, bebas aja. Selang-seling boleh, berturut-turut juga boleh. Yang penting mesti 6 hari. Niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Oke, 6 hari ya. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Pertanyaannya adalah qodho duluan atau Syawal duluan, terserah aja. Mau qodho duluan boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau mau Syawal duluan juga boleh, baru dilanjutkan qodho, nggak masalah. Lalu bagaimana ketika dia menggabungkan niat qodho dan Syawal dalam satu waktu? Ada yang membolehkan ya, tapi Aisyah melakukan dalam situasi tertentu aja. Saranku tetap on stage, satu niat satu amal. Karena yang satunya sunnah, yang satunya wajib. Mau qodho duluan silahkan mbak, mau Syawal duluan silahkan bu, nggak ada masalah. Yang penting qodhonya diganti ya. Nah setelah itu nanti nih hari Sabtu, Minggu dan Senin 2 hari dari sekarang kita kan ketemu dengan Yaumul Bid nih. Oke, nah Yaumul Bid nih. Nah Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah nih kan. Nah sementara saya belum puasa Syawal nih Ustazah. Boleh puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Aku nggak mau Ustazah, aku mau puasa Yaumul Bid aja. Silahkan puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terus lanjut puasa Syawalnya kapan? Setelah Yaumul Bid masih bisa lanjut puasa Syawal. Aku belum qodho Zah, aku pengen Yaumul Bid. Silahkan Yaumul Bid. Terus qodhonya kapan? Boleh setelah puasa Yaumul Bid di qodho ya.
Yang penting teman-teman lakukan aja dengan baik ya. Nah, jadi fokus aja teman-teman, lakukan aja, ilmunya udah tahu, tinggal diamalkan saja. Oke? Puasa Nabi Idris nggak ada, puasa sepanjang tahun itu dosa ya. Oke. Oke, paham? Ada yang ragu lagi? Oke, tapi kalau masih punya hutang puasa nggak apa-apa Mbak. Kan hutang puasa itu bisa diganti sampai Ramadan tahun depan. Nggak bisa, nanti kalau kita mati gimana ya? Udah, silahkan Mbak kodo dulu aja. Nggak masalah ya. Cuman kodo dulu aja, nggak bisa kita paksakan ke semua orang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang haidnya nggak teratur. Haidnya sampai 15 hari. Kalau kita paksakan dia kodo duluan, nanti pas dia mau Syawal, dia haid lagi. Ujung-ujungnya nanti dia nggak dapat puasa Syawal. Jadi itu sebab tergantung kondisi haid teman-teman. Lah kalau tanya aku, Ustazah kodo duluan atau Syawal? Lah kalau aku kodo dulu karena haidku teratur aja. Paham ya? Oke, clear teman-teman? Oke, clear ya? Oke, puasa yang mulibit itu puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nanti hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Mbak. Jumat, Sabtu, Minggu, Mbak. 12, 13, 14, Mbak. Ya, oke. Ustazah, jadi nggak boleh ya puasa kodo digabungkan satu hari dengan puasa Syawal. Aisyah pernah melakukannya. Saat Aisyah itu belum ganti puasa di bulan Sya'ban, udah deket-deket Ramadan. Rupanya ada puasa Sya'ban. Ya, maka Aisyah melakukan dua niat dalam satu amal. Tapi tidak selamanya. Makanya saran aku dipisah lah. Supaya kita nggak perhitungan banget lah sama Allah ya. Oke, Ustazah, iya. Oke gitu ya. Ustazah, iya aman. Ustazah, kan kita bayar fidyah kalau ibu lagi sakit, tergantung Mbak. Kalau ibunya Mbak itu ada kemungkinan sembuh, Mbak ibunya kodo aja. Tapi kalau ibunya nggak ada kemungkinan sembuh, boleh bayar fidyah. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Ustazah dari Senin saya puasa Syawal sampai Sabtu. Jadi Sabtu nanti Yaumul Bid, Sabtu nanti boleh niat puasa Syawal kalau mau dihabiskan. Yaumul Bidnya bisa di hari Minggu, Senin, dan Selasa. Yaumul Bid tuh boleh kok, Minggu, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu boleh ya. Perhatikan video-video aku, 100% pertanyaan teman-teman ada di video-video TikTok aku. Oke. Gitu ya, siap Mbak Luzakia. Oke. Ustazah, iya saya niat puasa sunat, saya ingat puasa sunat aja. Saya ingat puasa, tapi nggak dibaca Syawalnya. Jangan ya, sebutkan nama puasanya ya. Sebutkan nama puasanya. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa ini sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya kalau hutang puasa Ramadan berarti fidyah atau kodo puasa, tergantung. Thank you ya Mbak Nina, jazakunallah. Diambil nanti sama Mbak Nina, siap ya? Oke, Ustazah, iya boleh nggak Syawal di tanggal Yaumul Bid? Boleh, nggak jadi masalah. Nanti kan puasa Yaumul Bid tuh di Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu teman-teman niatkan puasa Syawalnya di hari Yaumul Bid, itu nggak apa-apa. Ustazah, iya. Kalau sudah biasa puasa Daud, udah puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak masalah. Nggak usah Senin Kamis, nggak masalah. Gas aja puasa Daudnya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bersin dalam sholat. Batuk, bersin, pilek, flu, menangis itu tidak membatalkan sholat. Kalau keluar flu, kena mukenanya, tidak najis, tidak membatalkan sholat ya. Lalu kemudian kalau teman-teman batuk, itu tidak membatalkan sholat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menguap, itu makruh. Ya, jadi nguapnya itu kalau bisa ditahan. Ya, kalau teman-teman misalnya tutup mata, tutup bibir dalam sholat, makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman sholatnya mendapatkan kebenaran ya. Ustazah, iya mau tanya, oke. Motivasi hidup apakah supaya tetap istiqomah?
Lakukan dari hal yang kecil, jangan berhenti sampai kita risau meninggalkannya, ya. Lakukan dari hal kecil terus menerus sampai kita risau meninggalkan, baru ditambah, ya. Nah, gitu ya caranya teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau pengen istiqomah, lakukan terus walaupun sedikit tapi terus, ya, sampai kita risau meninggalkannya, ya. Ibadah itu nggak perlu banyak, lebih baik sedikit tapi konsisten. Oke. Ustazah, iya, puasa Senin Kamis pas dibarengin puasa kelahiran anak. Fokus ke Senin Kamis aja ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Tirakat anak nggak ada Mbak Sri ya. Ustazah, puasa tirakat anak nggak ada teman-teman ya. Kembali ke puasa-puasa yang jelas aja, yang masyhur ya. Ustazah, kalau sholat saya sering nguap, gimana tuh? Ditahan mbak. Karena menguap dalam sholat itu makruh. Boleh, sholatnya sah, tapi Allah tidak suka. Jadi lebih baik sholatnya itu, uapannya itu ditahan ya teman-teman ya. Uapannya itu ditahan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, puasa Ramadan tapi tidak sahur. Sahur itu tidak rukun sholat. Tidak rukun puasa, tidak sahur juga enggak apa-apa sih. Ya teman-teman ya, enggak sahur enggak apa-apa, cuman sayang aja kalau teman-teman enggak sahur ya. Ustazah, aku sholat selalu baring, gimana? Jazakumullah ya Mbak Nina ya. Oke, sholat selalu baring kalau sakit enggak ada masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau enggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya teman-teman ya. Oke, jazakumullah Mbak Nina gitu ya. Jadi Mbak Meli, oke, gitu aja. Ustazah, iya, apakah ada bayar puasa Ramadan tanpa puasa juga? Kalau sanggup mengganti, nggak ada pilihan ganti selain ganti puasanya. Ya, kecuali teman-teman sakit terus, setiap puasa pingsan, siap Mbak Caci, Pak Sahid, setiap puasa mimisan, setiap puasa asam lambungnya naik, baru boleh bayar fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, niat puasa Daud. Teman-teman, niat puasa itu semuanya sama Besti. Contoh, puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Puasa Senin dan Kamis, sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Ya, puasa Qadha, sengaja aku puasa Qadha, wajib atasku karena Allah. Karena Qadha itu wajib. Puasa apa lagi? Puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Gampang kan teman-teman? Gampang kan? Gampang nggak? Gampang banget kan? Oke. Ustazah, iya, nggak perlu Mbak Nur Hidayah. Oke. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, paham ya. Jadi gitu aja cara niatnya. Apalagi Mbak mau puasa apa? Contoh, puasa Yaumul Bid. Nah, Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Oke? Oke, gampang kan? Nah, gitu guys. Gampang ya. Nah gitu niat puasa gitu aja. Udah mau apa? Nazar. Sengaja aku puasa nazar, wajib atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, boleh nggak puasa di hari Jumat? Kalau puasa Qadha Jumat sendiri boleh. Tapi kalau puasa sunnah harus dicampur. Ya, puasa sunnah Jumat gabung dengan Kamis atau Sabtu, atau puasa Sabtu gabung dengan Jumat atau Minggu. Oke. Gitu dia. Karena puasa sunnah Jumat sendiri nggak bisa. Sama dengan Sabtu sendiri itu nggak bisa. Oke. Ustazah, iya. Oh iya, puasa nazar itu wajib teman-teman. Puasa nazar itu wajib hukumnya. Iya dong. Misalnya nih. Ya Allah, kalau anakku lahir selamat, aku puasa Senin dan Kamis. 1 bulan. Yang tadinya sunnah, dia menjadi wajib guys ya. Yang tadinya sunnah, dia menjadi wajib ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, Jumat atau Sabtu puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin teman-teman. Sabtu, Minggu, dan Senin ya teman-teman ya. Iya benar sekali ya. Ustazah, iya,
Saya sakit tak boleh bangun. Bagaimana caranya saya istri mau bantu suami berwudu? Boleh diwudukkan dia dan boleh dia tayamum sendiri. Nanti sholat dia dalam keadaan berbaring ya. Saya sering sakit lutut Mbak Juju, tapi kadang sembuh. Jadi sholatnya kadang duduk, kadang bisa. Sholatnya dalam keadaan duduk aja. Kalau lututnya sakit Mbak Juju. Jadi Mbak sholat duduk nggak apa-apa. Kalau kuat Mbak berdiri. Awal duluan atau kodo duluan, syawal duluan atau kodo duluan, dan saya udah jelaskan. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Siap Mbak Mama ya. Jadi syawal duluan, kodo duluan itu bebas aja. Tergantung kondisi haid teman-teman semua. Kalau teman-teman nanya aku ya jelas aku kodo duluan. Karena sejauh ini tentang timeline daripada haid aku masih normal aja gitu loh teman-teman ya. Nah sebelum teman-teman boleh tanya-tanya, kita ngobrol bareng, kita doa dulu ya seperti biasa sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga bisa dapat insight dan lebih paham lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Kita doa dulu, esok masih bisa puasa Syawal Zah. Oke, ntar aku jawab ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah. Boleh ditanya ulang ya teman-teman, tadi kelewatan sebelum kita mulai ya. Oke, besok boleh mulai puasa Syawal nggak Zah? Boleh, nggak ada masalah. Boleh aja dimulai kapanpun ya puasa Syawalnya. Yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Kalau sudah sedekah subuh terkumpul, lalu uangnya kepake untuk sehari-hari, urgen benar, itu boleh nggak? Boleh, cuma teman-teman nanti cuma dapat pahala satu niat aja. Jadi kalau kita ingin berbuat baik terus nggak jadi, kita tetap dapat satu pahala, yaitu pahala berniat berbuat baik. Kita sedekah subuh, tahu-tahu ada kebutuhan urgen, nggak jadi, tetap dapat satu kebaikan. Itu dalam hadis Arba'in, kalau nggak salah nomor 38 atau 39 ya. Nah tetapi kalau teman-teman ingin melakukan keburukan, lalu nggak jadi, entah takut dosa gitu ya, maka teman-teman tetap dapat satu kebaikan. Begitu dalam hadis ya, hadis sahih ya. Jadi ketika melakukan kebaikan gak jadi dapat satu kebaikan. Ketika melakukan keburukan gak jadi tetap dapat satu kebaikan. Yaitu kebaikan menghindarkan kita daripada dosa ya. Bolehkah sedekah subuh berupa beras? Boleh. Berupa makanan kucing, subuh-subuh keluar rumah kasih makan kucing boleh. Atau kumpulkan uang di rumah setiap harinya 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ketika udah terkumpul ganti dengan uang besar, traktir makan kawannya, kasih orang tuanya, boleh, nggak masalah. Yang penting untuk makhluk Allah yang lain. Oke. Saja mau tanya di luar topik, kumpulkan uang sedekah subuh dibelikan sembako buat mertua, boleh. Yang penting syaratnya ada 3. Pertama, memberikan sesuatu untuk orang lain, siapapun dia, non-muslim pun boleh. Kemudian yang kedua, dengan niat karena Allah, oke. Dan yang ketiga adalah nggak boleh ngelanggar syariat. Artinya uangnya mesti uang halal, nggak boleh dari uang nyuri, dan seterusnya. Kalau kita pakai sedekah subuh, terus kita ganti lagi, boleh nggak? Sebenarnya konsepnya bukan diganti. Yang kemarin nggak jadi sedekah, dapat pahala 1. Nanti ke depan sedekah lagi, biar dapat pahala sedekah murni. Gitu loh maksudnya ya. Karena dia bukan hutang, jadi sedekah subuh nggak perlu diganti sebenarnya. Bahasanya bukan diganti, tapi sedekah kembali, sedekah lagi gitu ya. Kalau fitrah orang tua, boleh nggak dibayarkan anaknya? Boleh. Ustazah, bolehkah setiap subuh titip uang ke suami? Boleh, untuk melakukan sedekah ke kota amal. Syawal nggak komplit 6 hari, nggak bisa. Kalau mau dapat fadilah daripada puasa Syawal, itu mesti 6 hari. Karena dalam dalilnya, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi mesti 1 tahun. Bolehkah sedekah subuh untuk bayar gaji iman dan gorim di musola Ustazah? Boleh. Bolehkah uang sedekah subuh dipinjam sama yang saya niatin buat dia gimana? Jaga-jaga kalau dia nggak bisa. Oke, coba ya aku baca ulang. Sedekah subuh dipinjam sama yang saya niatin buat dia gimana? Jaga-jaga kalau dia nggak bisa. Oke, hutang itu beda dengan sedekah. Kalau Mbak niatnya hutang dan akadnya dia adalah hutang, dia harus ganti Mbak. Kalau dia nggak ganti, maka ada 2 pilihan, Mbak ikhlaskan atau tidak. Kalau Mbak ikhlaskan, pahalanya nanti pahala melunaskan, meringankan beban hutang.
bukan pahala sedekah. Dan itu juga gede kok pahalanya ya. Oke, kalau kita haid sampai 1 bulan masih haid, itu gimana? Batas haid cuma 15 hari. Nanti hari ke-15 teman-teman boleh mandi haid, mandi suci. Hari ke-16, 17, 18 itu namanya istihadah. Istihadah, coba catat, namanya istihadah. Istihadah itu darah sakit, dia bukan darah haid lagi. Teman-teman mandi seperti biasa, boleh sholat, boleh puasa, boleh sholawatan, boleh macam-macam lah, boleh umroh, boleh aja, nggak jadi masalah. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu nggak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Oke, boleh mbak masa depanmu ya. Puasa Syawal mendadak pas bangun tidur. Oh, niat puasa Syawalnya mendadak pas bangun tidur. Boleh. Nah, teman-teman, kalau puasa sunnah itu siap mbak PHI. Puasa sunnah itu teman-teman, boleh kok pasang niat di tengah hari. Nggak ada masalah guys, nggak masalah. Misalnya nih bangun udah azan, terus teman-teman mau makan, aduh nggak enak makan. Aduh saya puasa aja, puasa Syawal, itu boleh. Jadi puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari, nggak masalah. Misalnya puasa Senin Kamis, aduh aku nggak selera makannya, pengen puasa, ini hari apa ya? Oh ini hari Kamis, boleh. Atau nanti puasa Yaumul Bid, aku kan ingatkan tuh teman-teman. Lalu lihat videonya baru jam 6 pagi. Aku buat videonya misalnya malam. Nyampainya ke beranda teman-teman itu jam 6 pagi. Rupanya hari ini puasa Yaumul Bid ya. Aku puasa aja itu nggak masalah. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Yang penting jangan puasa wajib, puasa qadha, puasa nazar itu harus pasang niat sebelum azan subuh, oke? Nah, sedekah subuh diberikan kepada kucing gak masalah. Siap Mbak Ica ya. Oke, Ustazah, iya puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut. Enggak, boleh kok selang-seling gak masalah. Oke, sedekah subuh diberikan kepada kucing gak apa-apa ya. Ustazah, iya, oke teman-teman maafin kalau gak kebaca semua ya. Aku usahakan banget nih baca ya. Saya nabung niat buat umroh, uangnya kepake untuk sumbangan bikin jalan. Gak apa-apa, kan itu niat. Keinginan bukan nazar. Kalau nazar nggak boleh, harus dipakai buat umroh. Tapi kalau dia sekedar keinginan boleh dialihkan ke yang lain ya, nggak jadi berarti umrohnya. Sesimpel itu aja ya kan. Ustazah, saya minum obat, saya haid tanggal 28. Minum obat penunda haid biasanya kapan? Biasanya H-3. Biasanya H-3. Ustazah, enggak boleh putus. Kalau itu jadwal haidnya, kalau putus nanti sekali minumnya, itu teman-teman nanti keluar tuh haidnya. Nah ya, jadi nggak boleh putus. Ada keluar putus, keluar dia. Coba diskusi dengan orang ahlinya yang terdekat, entah bidan, entah di klinik terdekat ya. Minum obat haid nggak bisa putus. Kalau putus dia langsung flek. Ustazah, iya sedekah subuh dikasih tetangga, dibeli makanan boleh, nggak masalah. Ustazah, niat puasa setelah subuh karena lupa apa zah? Nggak apa-apa, kalau puasanya puasa sunnah, baru pasang niatnya habis subuh, nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya qadha dulu atau Syawal dulu terserah ya. Qadha dulu boleh kalau haidnya teratur, tapi kalau haidnya panjang dan nggak teratur boleh aja Syawal duluan. Karena qadha itu kan panjang waktunya sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, iya Mbak Era, wajib dan Syawal bisa digabung nggak? Ada yang menyatakan boleh gabung karena dalilnya adalah Aisyah itu pernah mengganti bulan puasa di bulan Sya'ban, udah deket-deket Ramadan. Tapi Aisyah juga pengen mendapatkan keutamaan Sya'ban. Lalu dia menggabungnya antara Sya'ban dan qadha. Tapi itu pada situasi tertentu Aisyah melakukannya. Jadi anjuran dari aku tetap dipisah. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nggak mau Ustazah, aku pengennya yang digabung ya. Itu pilihan teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, apakah ada zakat penjualan aset? Belum tentu. Ketika penjualan aset itu tertabung 1 tahun baru wajib zakat ya. Ustazah, kalau puasa qadha di bulan Syawal, gimana? Ke atas pertanyaannya, diulang lagi ya. Nanti kita bersiap akan ada puasa Yaumul Bid dan bersiap juga kita dengan keraguan teman-teman kita. Aku belum puasa Syawal, terus qadha enggak, puasa Yaumul Bid enggak? Aku belum qadha, terus nanti puasa Yaumul Bid enggak? Akan ada pertanyaan yang begitu ya. Nah, jadi untuk melepas keraguan itu kelihatannya kita akan banyak mengulang ke depannya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya beda niat dengan nazar. Kalau niat itu satu karena Allah saja. Niat
niat tayamum, niat wudhu, niat mandi junub, niat puasa, niat sholat, itu niat. Sengaja aku sholat zuhur, nah itu niat. Kalau nazar itu beda. Kalau nazar itu adalah, ya Allah, kalau anak aku lahir selamat, aku akan sholat tahajud 1 bulan. Ternyata anaknya selamat, tahajud yang tadinya sunnah, dia berubah menjadi wajib. Itu nazar. Nazar itu digandengkan pada ibadah sunnah ya. Contoh, ya Allah, kalau aku bisa hafal Quran Justiah, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan puasa Senin Kamis 1 bulan. Langsung berubah menjadi wajib ya. Ya Allah, kalau anakku lahir selamat, aku akan kurban. Nah, yang tadinya kurban gak wajib, maka menjadi wajib bagi dia. Itu nazar ya, teman-teman ya. Nah, apa pula bedanya dengan keinginan? Kalau keinginan ya sekedar keinginan. Nanti kalau aku punya gaji, aku kasih orang tuaku, itu keinginan. Nanti pokoknya kalau aku nanti baik-baik sama orang tuaku, itu cuman keinginan. Gak dilakukan, gak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin setiap hari. Jumat boleh dikasih ke orang tua? Gak boleh, gak ada masalah ya. Siap Mbak Eli, Mbak Alia, Mbak Tin ya, Mbak Zia Beauty. Qada puasa di bulan Syawal, apa dapat pahala puasa Syawal juga? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Teman-teman, ada yang menyatakan qada itu boleh disatukan Syawal, tapi aku nggak nganjurkan. Kalau bisa teman-teman pisah. Silahkan puasa qada, lanjutkan Syawal, atau Syawal lanjutkan puasa qada ya. Artinya kita tidak hitung-hitungan sama Allah ya. Insya Allah teman-teman bisa dapat 2 pahalanya. Ustazah, iya gitu ya. Mbak Nurayani jam 9 ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih ke anak, boleh nggak masalah ya. Niat sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu sebenarnya dikumpulkan aja di rumah. Uang 2000, 2000, 2000. Nanti pas mau menyerahkannya, teman-teman baca doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu kalau bisa dibaca. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Contoh misalnya, teman-teman mau traktir makan kawan, Rabbana taqabbal minni. Gitu kan. Nah, contoh teman-teman misalnya mau bayar parkir lebih besar, Rabbana taqabbal minni ya. Harga makanan 10.000, teman-teman bayar 50.000, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku, Rabbana taqabbal minni. Kalau kita udah terbiasa, udah pasti setiap kita berbuat baik kita baca itu. Karena kita terbiasa. Udah pasti kalau kita terbiasa zikir itu, kalau dia udah kita nampak sesuatu yang bagus, Masya Allah, langsung tuh teman-teman. Kalau kita udah terbiasa, kalau kita terkejut, la haula wala quwata illa billah. Nah itu dihafal, nanti dibiasakan, nanti nggak ngotak lagi tuh, langsung teman-teman bisa, itu nggak pakai otak lagi nanti ya. Ustazah, iya, puasa Daud digabung Syawal. Harusnya teman-teman kerjakan aja puasa Daud. Niatnya satu ya. Sengaja aku puasa Daud dan Syawal. Nggak kayak gitu. Niatnya satu aja. Teman-teman mau puasa apa? Sengaja aku puasa Daud plus nazar plus puasa Syawal plus puasa Yaumul Bid. Repot nanti teman-teman ya. Pilih aja yang mana teman-teman lebih oke ya. Ustazah, puasa Syawal sebelum lunas puasa qada boleh. Karena ada aku ulang lagi deh. Karena ada 2 pendapat tentang qada dan Syawal. Ada yang mengatakan harus qada duluan. Nggak boleh Syawal kalau teman-teman nggak qada. Tapi pendapat ini nggak bisa dipakai sepenuhnya guys. Karena kenyataannya ganti puasa itu muasak. Waktunya 1 tahun. Iya kan? Jadi teman-teman boleh aja Syawal duluan. Bagi orang-orang tertentu. Contoh orang-orang yang kayak gimana. Kalau dia suka sakit mah, asam lambung, GERD, kodolah dia duluan. Karena itu lebih wajib. Takutnya nanti nggak bisa dia kodo gitu kan. Tapi kalau dia suka haid misalnya, haid terus, bolehlah dia Syawal duluan. Iya kan? Takutnya Syawalnya nanti nggak tercapai karena waktunya cuma 1 bulan. Kayak gitu caranya. Paham ya teman-teman ya? Toh contohnya, pokoknya suka sakit gitu. GERD, keliengan, pusing, kalau puasa jungkil balik, udahlah, silahkan dia qada duluan. Supaya apa? Supaya nanti dia udah selesai qadonya, udah aman gitu lah. Paham ya teman-teman ya? Oke, kayak kalau bilang terimalah sedekahku boleh ya. Ustazah, untuk hajat lebih dianjurkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Kalau hajat itu sholat hajat Mbak. Tapi kalau Mbak mau berdoa, puasa apa aja, sepanjang Mbak berpuasa, doa Mbak mustajab. Misalnya teman-teman mau puasa Daud nih,
Sepanjang puasa itu, teman-teman, sepanjang lapar itu, sepanjang yang mukanya yang kalau diliatin itu kayak orang nggak makan dari pagi. Memang iya sih, nggak makan dari pagi. Nah, selama teman-teman berpuasa, kata Imam Nawawi, itu doa teman-teman mustajab. Ya, dan yang paling baik adalah doa saat berbuka. Contoh, teman-teman kan lagi puasa nih, ya. Lalu teman-teman pasang niat berbuka puasa, minum air, angkat tangannya. Ya, jangan makan dulu bala-bala sama seblak sama lotek lontong itu. Angkat dulu tangan. Jangan diintip-intip seblak itu. Ah, teman-teman angkat tangannya, doa. Terserah mau doa apa, nggak jadi masalah. Doa dulu. Aku rasa nggak panjang nih doanya karena ada bakwan di bawah kan. Ya, baca doa. Nah, kalau mau doa yang masyhur itu Allahumma aktik riqabana wa riqaba ummahatina wa abaina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah dosa, hapuskan namaku, nama ibuku, bapakku dari api neraka, ya kan? Lalu kemudian amin, lalu baru makan. Itu mustajab tuh. Itu mustajab tuh. Siap Mbak Lili gitu ya. Nah, Ustazah, saya bilang kalau hutang saya lunas, saya pengen umroh. Itu termasuknya keinginan. Itu pengen. Itu namanya bukan nazar. Itu keinginan. Beda. Saya ubah menjadi nazar. Ya Allah, kalau hutang saya lunas, 1 tahun setelah hutang saya lunas, saya umroh, saya nazar. Ada kalimat nazar. Saya nazar umroh. Nazar itu ada statementnya guys. Ada statementnya ya teman-teman ya. Ustazah, bernazar kalau tanah laku sesuai keinginan mau nyumbang uang. Tapi kalau belum laku nazarnya batal nggak? Uangnya berapa? Harus jelas. Kalau tanah aku laku seharga sesuai keinginannya berapa? Omong dalam hati juga nggak apa-apa. Kalau tanah aku laku seharga 200 juta, aku akan nyumbang 10% daripada kelakuan. Daripada angka tanah itu. Kelakuan pula. Daripada harga tanah yang laku itu. Harus jelas. Nazar itu harus jelas. Ya Allah, kalau tanah aku laku seharga 500 juta, aku puasa Senin dan Kamis. Kapan? Harus jelas. Selama 1 bulan. Selama 2 bulan. Jangan seumur hidup pula nanti nazarnya ya. Pengsan. Paham? Udah mulai paham teman-teman? Berapa harganya? Kayak gitu. Ya, nah jadi pahami bahwa nazar itu yang teman-teman mampu ya. Yang nggak mampu jangan. Ada pula orang nazar, kalau saya begini, saya akan puasa Daud seumur hidup. Wah, repot itu teman-teman ya. Nah, jadi jelas. Kalau tanah aku laku, jadi kan kita tuh punya keinginan tuh jelas. Kalau tanah aku laku di tahun ini, nah kan kayak gitu tuh. Kalau tanah aku laku tahun ini, maka aku akan potong kambing 2 ekor. Nah, kapan? Setelah tanah itu laku. Kapan? 1 bulan setelahnya. Khawatirnya teman-teman nanti udah habis pula duitnya, nggak pula teman-teman kambingnya dipotong, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman maksudnya. Nah, ini doa saat berbuka puasa. Ya, kalau bisa tuh dibaca Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ya Allah, hapuskan namaku, nama ibuku, nama bapakku dari api neraka. Dari nama orang-orang yang termasuk penghuni neraka. Berbuka puasa, lalu kemudian minum, lalu kemudian sebelum makan pecel lele itu teman-teman doa Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Kayak gitu caranya ya. Oke. Ustazah, iya, nazar tuh jelaskan waktunya, Mbak. Oke. Gitu. Ustazah, akikah sampai usia berapa? Sampai anak belir masih bisa ya. Ustazah, saya kan punya utang, tapi pas saya mau bayar orangnya nggak mau terima. Gimana hukumnya? Berarti dia udah ikhlas, aman. Ambil duitnya lagi, bawa pulang. Sedekahkan ke orang atau pakai sendiri. Ustazah, iya. Saya lupa beberapa hari Ramadan saya belum punya gantikan sejak saya gadis. Gimana gantinya? Segera bertaubat kepada Allah ya. Ustazah, iya, saya sebentar ya. Kalau diingat-ingat dosa, zikirnya apa? Kalau mengingat dosa, zikirnya astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW itu ahli surga. Ya, dosanya Allah ampunkan.
Iya kan? Karena Rasulullah itu setiap melakukan dosa langsung Allah ingatkan. Iya kan? Nah, makanya perbanyak istighfar. Rasulullah aja itu istighfarnya sehari 700 kali minimal ya. Jadi teman-teman kalau merasa banyak dosa, perbanyaklah sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman perbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Siap Mbak Azrina ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal terakhir di hari Sabtu. Gimana jika berbarengan dengan Yaumul Bid? Nah, kalau teman-teman mau memenuhkan puasa Syawal, boleh aja puasa Syawal. Nggak ada masalah. Itu pilihan teman-teman. Mau pilih yang mana nggak masalah ya. Nanti puasa Syawal, Yaumul Bid nanti kita Sabtu ya. Teman-teman belum puasa Syawal, boleh aja puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Ya kan? Tapi kalau teman-teman mau Yaumul Bid dulu boleh. Setelah itu bisa puasa Syawalnya dilanjutkan lagi sampai 6 ya. Oke, Ustazah, oke, berarti kita sholat taubat ya ketika nazar kita tidak sesuai harapan. Ya kalau nggak sesuai harapan nggak usah sholat taubat, nggak usah dibayar nazarnya Mbak. Kalau aku lulus PNS aku potong kambing, ternyata aku nggak lulus, ya nggak usah dibayar nazarnya ya. Oh, kalau kita mu'alaf, orang tua kita non-muslim itu gimana? Apa kita bisa baca doa habis berbukanya? Nah ini bagus pertanyaannya. Maka teman-teman gak bisa mendoakan itu. Ya kalau orang tuanya non-muslim. Ganti dengan doa yang lain. Ya kan? Karena kita tidak bisa mendoakan non-muslim untuk diampuni dosanya. Kalau dia udah meninggal kita cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Udah nggak bisa minta dilapangkan kuburnya, diampunkan dosanya, itu udah nggak bisa. Karena dia beda akidah dengan kita. Ustazah, iya, puasa Daud dilakukan sampai berapa bulan? Sampai kapanpun, selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bukan seumur hidup, tapi nggak wajib. Tapi nggak wajib, kalau seandainya teman-teman pengen batal boleh, besok sambung lagi. Tapi nggak boleh diniatkan puasa Daudnya terbatas. Aku pengen puasa Daud 1 bulan aja, itu menyalahi aturannya. Karena puasa Daud itu pokoknya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau batal boleh, paham ya? Ustazah, iya. Mbak Ida Collection, kalau bisa pisah ya. 1 niat, 1 amal, kodo dan lanjutkan syawal. Atau syawal dan lanjutkan kodo ya. Ustazah, apakah kalau kita baca Yasin dan Al-Waqiah tiap hari udah termasuk baca Quran? Udah termasuk baca Quran ya. Cuman saran aku Yasin dan Al-Waqiahnya itu Jumat aja. Al-Muluknya Jumat aja. Hari biasa tetap dari awal sampai akhir. Biar Mbak juga kenal dengan surat Ali Imran. Mbak juga kenal dengan surat An-Nisa. Karena kalau Mbak baca ayat itu terus, surat itu terus, nanti Mbak jadi nggak kenal ayat Al-Quran yang lain ya. Ustazah, iya, puasa Syawal digabung dengan Yaumul Bid. Jangan digabung. 1 niat, 1 amal. Kalau belum puasa Syawal, pengen menyelesaikan Syawal silahkan. Ya, tapi kalau teman-teman suruh pilih, kalau saya belum Syawal dengan Yaumul Bid, mana lebih bagus? Lebih bagus Syawal karena waktunya terbatas. Ya kan, nanti aku jelaskan juga di video-video aku ya. Nah, jadi Syawal atau Yaumul Bid? Ya Syawal. Cari waktunya yang terbatas. Contoh teman-teman, seandainya Yaumul Bid jatuhnya di hari Kamis, niatnya Syawal atau Senin Kamis? Maaf. Seandainya Yaumul Bid jatuhnya di hari Kamis, niatnya Yaumul Bid atau puasa Senin Kamis? Tentu niatnya adalah Yaumul Bid. Karena Yaumul Bid datang sekali sebulan. Sementara Senin dan Kamis minggu depannya ada. Nah sekarang puasa Syawal, ya kan? Kita belum puasa Syawal. Lalu kita berbenturan dengan Yaumul Bid. Mana duluan? Tentu puasa Syawal. Tapi kalau teman-teman yakin setelah Yaumul Bid nggak haid lagi, silahkan puasa Yaumul Bid. Nanti lanjutkan Syawalnya. Gitu maksudnya. Jadi cari puasa yang terbatas. Contoh, puasa nisfu Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban. Itu pasti berbenturan dengan Yaumul Bid. Iya dong. Karena tanggal 15 Sya'ban kan, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Udah pasti berbenturan dengan Yaumul Bid dong. Maka niatnya adalah Sya'ban, bukan niatnya Yaumul Bid. Berbenturan pula ternyata nisfu Sya'bannya hari Kamis. Berbenturan dengan Yaumul Bid, berbenturan pula dengan puasa Senin Kamis. Tentu niatnya nisfu Sya'ban karena dia datangnya sekali setahun. Gitu konsepnya ya. Ustazah, kalau sholat taubat pagi-pagi mana dulu yang harus dilakukan? Duha atau taubat? Bebas aja.
sama-sama sunnah ya. Bebas aja mau yang mana duluan ya. Ketika masih ada wudhu, kita olahraga, batal nggak wudhunya? Tergantung, kalau nggak kentut, nggak pipis, nggak pup, nggak bersentuhan dengan bukan mahram, nggak megang alat kelamin, ya nggak batal. Kalau cuman keringat itu tidak membatalkan wudhu. Kalau sekedar makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Kita melakukan yang membatalkan wudhu nggak? Kalau ketika tidak melakukan yang membatalkan wudhu ya nggak batal. Contoh habis live ini misalnya aku duduk kerja depan komputer, terus aku makan, aku nggak buang angin, nggak pipis, nggak pup gitu ya. Terus juga nggak bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya nggak batal. Iya kan? Nah ya nggak batal. Tapi kalau aku kentut, aku pipis ya baru dia batal gitu kan. Nah nazar tidak harus ada saksi. Tujuan saksi dalam nazar kalau ada yang mengingatkan kita kalau kita lupa aja. Oke, Ustazah sama-sama ya. Kalau tidur wudhu, kalau tidur batal. Tidur lelap batal wudhunya. Tapi kalau cuma itu nggak batal. Kalau tidur ayam nggak batal, tidur ular batal. Semoga paham kalau aku pakai ayam dan ular ya. Ustazah, iya. Apakah puasa Syawal mesti 6 hari? Iya, karena dalam dalil mesti 6 hari. Ustazah, iya. Bagaimana caranya ketika Al-Fatihah, ketika bermakmum dan sholat tidur nggak sadar ya? Berjamaah ke masjid. Oke, perhatikan teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik tuh foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di sini ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya sering sampaikan, teman-teman fokus karena ini susah, sampaikan nanti kepada keluarga, kepada anaknya, dan kepada yang lainnya. Karena ini penting, tentang sholat berjamaah, masih banyak saya tengok di masjid, imam baca Al-Fatihah, dia ngobrol, dia cuap-cuap juga di belakang. Jadi begini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan sama-sama diem tuh guys. Ya, nah tapi ketika imamnya baca Al-Fatihah itu makmumnya diem aja guys. Jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah teman-teman diem. Ketika imamnya baca ayat pendek baru teman-teman baca Al-Fatihah. Masih ada kan di masjid-masjid ketika imam baca Al-Fatihah dia bisi-bisi juga di belakang Al-Fatihah. Nah nanti kalau imamnya ini udah belum selesai ayat pendek ternyata yang dia baca itu panjang gitu ya. Teman-teman udah selesai nih Al-Fatihahnya tadi kan. Maka teman-teman cukup diam aja, dengerin aja imamnya. Ya, nah tapi seketika dia udah selesai ayat pendeknya, teman-teman belum selesai Al-Fatihahnya. Siap Mbak Jati, Mbak Arfa. Ya teman-teman ruku aja ikut imam ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah gitu ya. Sambil dengar tausiah boleh nggak wirid zikir? Lebih baik fokus dengerin tausiah ya di masjid. Karena mendengarkan ilmu agama wajib, sementara zikir hukumnya sunnah saja. Dulu kan yang wajib. Kan saya sering bilang, pengumuman. Jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Mendengarkan ceramah ustadz itu menuntut ilmu agama. Hukumnya fardu ain. Sementara baca Quran hukumnya sunnah. Wah kami nggak ngerti ceramah ustadznya ustazah, dengerin aja, hargai dia, ihtiram kepada guru itu jauh lebih terhormat dibanding teman-teman saat dia ceramah ustadznya teman-teman baca Quran di belakang, iya kan? Baca Qurannya bisa nanti ya. Oke, paham ya? Oke, teman-teman boleh cek juga ribuan video aku udah banyak banget tentang Syawal dulu atau hutang puasa dulu, tentang apa dulu udah banyak banget ya. Tapi intinya qadha atau Syawal terserah aja yang mau mana duluan. Oke. Kalau sholat tahajud urutannya adalah sholat taubat, hajat, tahajud, witir nggak apa-apa, nggak masalah Mbak ya. Oke bagus. Imamnya kadang sujud dan ruku cepat kali. Bacaan kita belum selesai. Bener Mbak. Ada imam-imam yang dia itu kayak Valentino Rossi Mbak. Cepat kali dia laju dia Mbak. Matic dia nggak pakai kopling dia Mbak. Jadi kalau dia cepat bacaannya teman-teman cukup baca 1 kali aja. Nggak apa-apa, sholat berjamaah itu nanti imam yang akan membadalnya, menggantinya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali kok. Ya, Ustazah, iya kalau sudah lewat waktu yang dijanjikan, batal ya nazarnya. Berdosa dong, berarti nggak bayar nazar, bukan batal ya. Ustazah, oh maksudnya saya pengen jika rumah saya terjual tahun ini, tahu-tahu terjualnya tahun depan, ya udah berarti nggak sukses nazarnya, berarti batal.
Ustazah, iya, kalau saya kodo dulu Zah, silahkan ya. Mbak Sadia, Mbak Putri, saya juga kodo dulu, tapi itu saya nggak bisa paksakan dalam khalayak umum. Harus kodo dulu guys, nggak bisa itu dijadikan sebuah hukum mutlak. Iya kan? Nah, kalau teman-teman tanya aku syawal dulu, kodo dulu. Ya aku kodo dulu lah, orang haidku teratur. Tapi ketika aku berbicara dengan teman-teman, gak bisa aku paksakan. Karena pada faktanya ada teman-teman yang haidnya gak teratur. Jadi selamatkan dulu syawalnya, baru kodo setelahnya. Boleh aja ya. Ustazah, iya, ayat pendek gak usah ikut baca kalau sholat berjemaah. Ustazah, sujud akhir kita lama, doanya gimana? Mbak Mama Jannah, doa sujud terakhir itu dibaca di sujud terakhir Mbak, baik pada sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi teman-teman ingat beberapa waktu mustajab doa ya kan. Nah pertama saat hujan lebat itu adalah doa ya, mustajab. Jadi hujan lebat itu doa kita mustajab. Kedua antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Terdengar azan di masjid jawab lalu kita doa di rumah guys. Ya, kemudian habis sholat fardu itu mustajab. Sepertiga malam terakhir itu mustajab. Kemudian saat sujud terakhir ya itu doa kita mustajab. Jadi sujud terakhir tuh lamakan sedikit sujudnya. Doa kepada Allah. Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Ya betul sekali. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Oke? Gitu ya. Ustazah nih kayaknya orangnya asik. Enggak, aku pendiam Mbak kalau lagi tidur. Tadi malam aku tidur, aku pendiam banget Mbak. Ya ini doa sujud terakhir ya. Nah, sejauh ini aku masih diam sih Mas kalau tidur teman-teman. Ke depan aku ubah ya supaya lebih baik sih. Oke gitu ya. Ustazah bacaan jawab azan gimana ya? Oke siap. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya gitu ya. Oke kita Ustazah hijabnya sangat cantik. Merek apa? Oh aku lupa pula nih mereknya apa Mbak. Nanti aku intip-intip sedikit ya Mbak. Di belakang nih kayaknya mereknya. Oke siap Mbak. Kalau aku tahu biasanya aku jawab. Lupa aku nih jilbab apa ya? Oke aku bahas apa tadi ya teman-teman ya. Lupa aku. Oh, doa jawab azan guys. Ya, fokus, ambil nafas, tahan 1 jam. Ya, habis itu meninggoy semua. Ketika imamnya bilang Allahu Akbar imam, ketika muazinnya ucapkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Nah, ketika imamnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Sama dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Kan gitu kan ceritanya tuh. Nah, tapi ketika imamnya menyatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Siap Mbak Zakiatul ya. La haula wala quwata illa billah. Siap Pak Ustadz ya, Khusnul ya. Terus teman-teman semuanya, kalau imamnya itu bilang imam muazinnya itu bilang, kalau tukang azan tuh muazin ya. Kalau imam tuh imam, kalau azan itu muazin ya. Nah, kalau muazinnya bilang as-sholatu khairum minan naum gitu kan. Nah, sholat lebih baik daripada tidur. Maka kita jawabnya ini dia. Shadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Panjang kali pun Ustazah. Yang pendek aja guys. Ini dia, yang pendek. Shadaqata wa bararta. Ini juga boleh ya. Teman-teman coba baca ini. Ketika as-sholatu khairum minan naum. Shadaqata wa bararta. Ya, siap Mbak Azrina. Ya, itu dia. Ya, catat ya teman-teman ya. Jadi jangan ketika as-sholatu khairum minan naum. Jangan gitu guys. Shadaqata wa bararta. Gitu pula nanti kan. Sholat lebih baik daripada tidur. Terus gue harus bilang wow gitu. Jangan. Jadi pokoknya adalah shadaqata wa bararta. Ustazah, iya artinya kami membenarkan, kami menyaksikan ya. Oke. Gitu artinya. As-sholatu khairum minan naum. Ya, benar. Itu maksudnya. Ustazah, iya kalau sholat berjemaah, oke, di masjid tapi nggak ada jemaah perempuan lain. Nah, la sholatal fardhi fi ma wara as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf.
Jadi kalau ada imam laki-laki, kemudian makmum laki-laki, kita sendiri di belakang, jangan. Atau ada imam laki-laki, kemudian ada makmum laki-laki, terus makmum perempuannya full ini, full banget ya, Mbak Melin, Mbak Nur. Kita sendiri di belakang, itu nggak bisa. Ya, tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Kalau sendiri di belakang imam boleh. Satu imam, satu makmum. Kita di belakang imam, nggak apa-apa. Tapi kalau ada shaf, terus kita sendiri di belakang. Itu nggak bisa. Caranya gimana? Caranya teman-teman boleh nyelip. Ya, tapi kalau big nggak bisa nyelip guys. Kalau nggak bisa nyelip, tunggu jamaah lain. Ya, atau teman-teman nanti di ujung dan ujung biasanya akan ada orang yang telat, pas dia nyambung rokaat teman-teman pukul dia, jadikan dia imam kita. Tapi ya kalau dia ngerti, kalau dia nggak ngerti apa nih gitu ya kan. Nah jadi kayak gitu, kalau lebih dari satu bisa, kalau cuma 2 orang. Ustazah, iya kalau haid nggak teratur tapi saya pilih puasa Syawal dulu. Itu yang aku anjurkan. Kalau haidnya nggak teratur, Syawal aja dulu. Selamatkan Syawalnya, segera ganti puasanya. Oke, gitu ya. 2 orang bisa Mbak dapur ya. Ustazah, iya kalau jamaah ada yang langsung sholat sunat ba'diyah padahal imam masih zikir dan doa, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya, imamnya lagi zikir dan doa, kita ba'diyah karena pengen buru-buru, itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu adalah sholat sunnah atau teman-teman baca Quran saat ustadz ceramah. Karena zikir dan doa kan sunnah. Lalu teman-teman sholat sunnah. Sholat sama sunnah nggak apa-apa dibenturkan. Ya kan? Yang tidak dianjurkan itu saat ustadznya ceramah teman-teman baca Quran. Baca Quran aja jangan kalau ustadz ceramah. Apalagi kalau teman-teman cerita. Iya kan? Oke. Ustazah, iya batalkah wudhu tersentuh anak laki-laki ya? Tidak dong. Teman-teman kan anak kita. Iya kan? Lagi haid boleh jawab azan? Ya boleh dong. Iya. Kenapa tak boleh sendiri? Karena ada hadis yang tadi saya bacakan. Ya. Ustazah, Ustazah, kalau mau bayar kifarat karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan, suami istrinya harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Jadi teman-teman coba dengerin aku, fokus sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Tahun depan bilang sama anak menantunya, jangan berhubungan badan di siang Ramadan. Suaminya minta, jangan kasih. Kalau dipaksa, kabur nanti maghrib balik lagi. Kenapa? Karena kalau berhubungan badan di siang Ramadan, itu menggantinya bukan 1 hari. Kan batal tuh, gantinya nggak 1 hari. Teman-teman kena kafarat. Kafarat apa? Kafarat memerdekakan budak. Tapi kan budak nggak ada nih. Pakai yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut nggak boleh putus. Aduh, nggak ada yang yakin aku dari yang ngetik-ngetik ini puasa 60 hari berturut-turut. Kayaknya 30 hari aja udah oleng kapal kapten. 60 hari. Nah kalau nggak sanggup puasa 60 hari itu boleh teman-teman memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on. Ibu Novi, Mbak Susan, jazakumullah ya. 60 orang, 1 orangnya 7 on. Kali 60 orang 42 kilogram. Nah gitu ya. Wah ngeri itu teman-teman ya. Kalau istri minta boleh nggak suami lari aja. Lari itu maksudnya bukan beneran aku suruh lari ya guys. Nanti pada lari semua. Siapa nyuruh lari? Ustazah Nela ya. Jangan lurus-lurus gitu ya guys. Maksudnya ingatkan, nggak boleh bang. Nanti kita kena kafarat 60 hari bang. Jangan beneran gitu ya guys. Jangan lurus-lurus sekali. Itu maksudnya jangan dikasih gitu loh ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau suami istri bersentuhan wudhu batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, terserah mau pilih yang mana. Kalau suaminya bilang batal ya udah diambil wudhu. Kalau kita ikut madhab Imam Hanafi ya udah nggak usah batal ya. Ustazah, iya. Saya haidnya nggak teratur. Saya puasa Syawal dulu boleh nggak? Boleh. Itu yang sering aku sampaikan ya teman-teman. Boleh ya. Tak sambil kerja ya? Boleh. Ustazah, ini ada yang sambil kerja Pak. Ini juga ada yang sambil dasteran Pak. Ada yang lagi nyetrika nih Pak. Ada yang pakai headset juga nih Pak. Lagi masak nih. Ada yang pakai dasteran. Aman teman-teman. Yang lagi nyuci sambil jaga kedai ini banyak nih Pak. Apalagi yang profilnya miring-miring nih Pak. Ustazah, iya boleh nggak kalau pinjam uang di bank untuk usaha? Jelas itu riba ya. Jelas itu riba ya. Tuh lagi lebahan Pak. Di bawah kolong juga ada. Oke.
Ustazah sambil ngetem, mantap. Kalau kurban ibu yang sudah meninggal, boleh nggak dengan membeli kambingnya dengan cara berhutang? Jangan teman-teman, kurban itu nggak wajib. Dia cuma wajib bagi orang yang mampu aja. Ya, bagi orang yang mampu aja. Jadi kalau dia nggak mampu, nggak usah teman-teman bikin hutang. Teman-teman masih bisa lakukan ibadah-ibadah lain ya. Seperti misalnya ibadah yang lain, misalnya teman-teman masih bisa baca Quran untuk dia ya. Teman-teman masih bisa kirimkan Quran sampai hatam, bisa wakaf Quran yang lebih murah mungkin gitu ya. Atau teman-teman bisa wakaf mukena atas nama dia, atau bisa ziarah ke makamnya, Al-Fatihah, sholawat kirimkan buat dia. Itu bisa teman-teman ya. Jadi jangan dipaksain berhutang untuk kurbankan orang yang meninggal. Nggak usah lah ya. Oke, Ustazah belum akikah tapi kurban ya, sama-sama nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ya, nah nggak masalah ya teman-teman ya, teman-teman boleh aja karena akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas pribadi kita ya. Oke, Ustazah, parfum boleh ya. Kalau kurban orang tua masih hidup boleh banget, nggak ada masalah. Kurban untuk orang tua yang masih hidup nggak ada masalah, teman-teman, bagus aja. Oke, akikah itu apa harus Umi? Akikah itu hukumnya dua. Ketika anak umurnya 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi ketika dia setelah usia itu hukumnya sunnah biasa sampai dia balik berakal. Oke. Bolehkah puasa Syawal di akhir bulan Syawal? Boleh, nggak masalah. Yang penting 6 hari ya. Madu kapan Zah? Madu nanti jam 9 ya teman-teman ya. Ustazah, iya kolesterol oke, siap ya. Tuh kolesterolnya nggak naik karena habis makan rendang karena madu, Masya Allah ya. Tapi bukan berarti teman-teman harus makan yang kolesterol terus ya. Kasihani dirinya ya, sayangi diri. Kan udah sembuh tuh kolesterolnya dengan minum madu. Jangan dibuat-buat lagi ya. Oke gitu ya. Nah Masya Allah. Ustazah, iya oke. Wah, jangan oke gitu ya. Ustazah, kalau sudah 40 tahun belum akikah nggak ada masalah, teman-teman ya. Akikah itu tugas orang tua kita kan. Oke, batas akikah itu sampai anak itu balik ya. Oke. Puyeng lihat pertanyaan kata mbaknya. Oke. Oke ya, Ustazah, ya ini minta maaf kalau nggak terbaca. Ustazah pengen jemaah di masjid tapi nggak ada jemaah perempuan, ya nggak bisa. Jemaah di rumah aja sama anaknya. Aku merasakan itu di rumahku yang lama. Ya di rumahku yang lama itu, aduh musolanya nggak ada manusianya guys. Itu aku nggak bisa berjemaah, hampir nggak bisa. Alhamdulillah di rumahku yang ini rame, alhamdulillah ya. Oke, kaku di pundak, sakit badanku sembuh. Masya Allah, diminum terus ya mbak madunya. Oke, Ustazah, iya. Mau beli madu lagi boleh. Nanti jam 9 kita ada madu rambutan. Rambutan itu dia untuk pengapuran, nyeri sendi, pundak, tumit, lutut, pinggang, pengapuran ya. Teman-teman yang nggak bisa sholat berdiri itu boleh ke rambutan. Tapi ada yang asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, boleh ke madu akasia. Madunya enak, asli dari petaninya. Tuh ya. Bisa saya pesan madu akasia dan asam urat? Boleh, kolesterol dan asam urat akasia. Nanti jam 9 ya teman-teman ya. Nanti COD aku kirim langsung hari ini. 9 lewat jam 10 siap. Oh sakit lutut kebas-kebas rambutan. Wah ada yang belum beli madu ini. Madunya udah banyak terjual guys. Sehari keluar 1 ton teman-teman madunya. Udah aku spill 1 tahun lebih. Ini madunya teman-teman. Masih ada yang belum beli, boleh beli. Yang udah beli itu banyak udah repeat order tuh. Ya ini 2 madu kita yang best seller guys. Ini madu 1 kilonya cuma 89.000. Dan kalau beli 2 ini harganya kita turunkan. 1 kilonya cuma 89.000. Yang belum beli niatkan karena Allah, sediakan rezekinya untuk ini. Ini sehat, udah banyak orang yang sembuh guys. Bahkan ada yang nggak bisa sholat berdiri, langsung bisa berdiri ya. Ada yang nggak bisa puasa Ramadan, akhirnya dia puasa karena asam lambungnya sembuh. Masih bundling, beli 2 masih lebih murah ya. Coba baca bismillah. Kalau ini madu rambutan, ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang ya. Ini rambutan, ingat namanya rambutan. Kalau ini akasia nih, ya ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Nanti aku jelaskan. Kalau ini madu yang aku minum nih untuk stamina. Fokus, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau mau beli 2, jangan beli dulu
dulu ya. Nanti aku munculkan etalase untuk beli 2, aku turunkan harga. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku yakin madu ini bisa membantu ibadah kita semuanya. Oke, ini madu akasia. Rasanya nggak usah khawatir. Yang beli udah rame teman-teman ya. Ini madu akasia dan rating tokonya 5. Ini 89.000 1 kilo. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madu akasia ini bisa COD bayar di rumah. Ya, lambungku udah sembuh alhamdulillah. Tuh, kawan-kawan udah pada sembuh guys. Aku ulang ya. Ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi.